ada 3 jenis, yaitu a, and the. Definition of articles. Articles is a word used to limit the meaning of noun. Artinya, artikel di sini adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda itu sendiri. Sebelum saya ngasih contoh lebih detail lagi terkait artikel itu sendiri, kita next terlebih dahulu ke slide berikutnya. Articles has two types. The first type is divided articles and the second type is individed articles. Jadi artikel di sini memiliki dua tipe atau dua jenis. Yang pertama ada divided articles, yang artinya kata sandang yang spesifik. Perlu diperhatikan bahwasanya artikel di sini di dalam bahasa Indonesia itu seperti kata sandang. Dan yang kedua, individed articles itu artinya kata yang tidak spesifik, kata sandang yang tidak spesifik. I will give you an example. For example, there is a hat on the table. The hat belongs to my mother. Artinya ada sebuah topi di atas meja. Topi itu milik ibuku. Look for the first sentence. Perhatikan pada kalimat yang pertama, there is a hat on the table. Kata a hat. Nah, di sini itu masih katanya belum spesifik. Artinya kata tersebut masih umum. There is a hat on the table. Okay, there is a hat on the table. I know, but who has? Ya kan? Milik siapa itu kan? Kita nggak tahu. Who have? Ya kita nggak tahu itu punyanya siapa. And then look, the second sentence. The hats belong to my mother. Yang kalimat kedua menyatakan bahwasanya topi itu milik ibuku. Jadi kesimpulannya bahwa the hat di sini merupakan divided articles, artinya kalimat yang spesifik. Good. Yes. Oke, mungkin kalian probably you can tahu bahwasanya yang mana yang masuk pada divided articles dan mana yang masuk pada individed articles di antara a, and, dan the. Please raise your hand if anyone knows about it. Oke. Oke, thank you. Jadi kalau divided articles itu the, hanya the, only the itu masuk ke spesifik, ya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Dan sedangkan a dan n itu masuk pada individed articles. Oke, next. Still stay on the divided articles. Other is used for specific things or has been clearly explained previously. Includes person, thing, or idea. Jadi other digunakan untuk hal-hal yang spesifik atau sudah dijelaskan sebelumnya atau sudah diterangkan sebelumnya. Seperti kalimat yang tadi. But I want give you more example dari person. There is a boy in front of the library. The boy is looking at me. Jadi artinya ada seorang anak laki-laki di depan perpustakaan. Anak laki-laki itu memperhatikanku atau melihatku. Yang contoh person. Jadi kan kalau the itu meliputi person, orang, a thing, benda atau idea pemikiran. Ya, contohnya dari yang person. There is a boy in front of the library. The boy is looking at me. Nah, kalimat yang pertama, a boy. Perhatikan pada kata boy di situ masih belum spesifik. Ya, sedangkan yang kalimat keduanya, the boy is looking at me, sudah spesifik. Nah, jadi menurut kalian kalimat pertama itu masuk pada indefinite. Dan yang kalimat kedua, divided articles. Good. Next, the second example. Thing. The sun is bright. Ya, matahari itu cerah. Pak, kenapa kok tidak ada penjelasan atau keterangan pada kalimat yang kedua? The sun is bright. Because only sun in the world, right? Jadi hanya satu matahari di dunia ini atau di bumi ini. Jadi kita tidak perlu dan orang-orang sudah mengetahui bahwasanya matahari itu satu.
Ya, ini hanya umum, general. Jadi sifatnya umum sehingga kita tidak perlu menambahkan keterangan di awal kalimatnya seperti itu. Dan kita harus menggunakan the, ya, karena sudah jelas, sudah spesifik. And the third or the last example about the idea, the happiness of my mother is important. Jadi artinya kebahagiaan ibuku sangatlah penting, ya. Coba seumpama ada di sini saya hilangkan atau my mother-nya saya hilangkan jadi happiness is important. Itu spesifik atau tidak? Tidak kan? Ya, seperti itulah. Jadi kalimat the di sini kalau ada the dan ada penjelasan bahwasanya kebahagiaan siapa sih? Kebahagiaan ibuku. Seperti kalimat ini. The happiness of my mother is important. Sudah jelas kan? Tiga apa jelas? Alright. Next. Definite articles, stay in definite article, still staying in definite articles. The is used before countable noun and uncountable noun. Jadi the juga bisa digunakan sebelum kata benda yang dapat dihitung maupun kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, countable ini kata benda yang tidak dapat kata benda yang dapat dihitung. Contohnya knife, chair, potato, tomato, a book, etc. For example, the knife that I bought is really sharp. Perhatikan pada contoh yang pertama, the knife that I bought is really sharp. Jadi pisau yang aku beli sangat tajam. Ya, meskipun pisaunya itu tidak diketahui pisau sen bin siapa, ya kan? Pisau milik siapa gitu. Nah, itu tetap kalimatnya spesifik karena ini loh pisau yang saya beli. Next, uncountable. Uncountable itu kata benda yang tidak dapat dihitung. Bread, meat, rice, money, etc. For example, the meat that I bought this morning is fresh. Jadi daging yang aku beli pagi ini sangatlah segar. Ya, paham ya? Paham, Sir. Okay, next. Definite articles the. The has two ways to pronounce. The first, the, and the second, the. A D is read when the noun that follows it is a vowel at the beginning of the word. Artinya, ada di sini memiliki dua pengucapan atau dua pelafalan. Yang pertama, ada bisa dibaca di, yang kedua, ada bisa dibaca de, tetap de. Nah, yang pertama, bisa dibaca di itu ketika kata benda sebelumnya itu diikuti dengan vowel sound. Ya, vowel sound. Vowel sound di sini itu a, i, u, e, o. For example, the earth, the hour, the orange, etc. Jadi artinya bumi dan cara bacanya bukan the earth tapi the earth. And yang contoh yang kedua, the hour. Kan di situ pakai h. Kenapa pakai the? Because cara bacanya bukan hour tapi hour. Got it? Yes. Dan yang ada di sini is read when the noun that follows it is a consonant at the beginning of the word. Jadi kalau ada itu bisa dibaca de, tetap dibaca de ketika kata depannya atau kalimat yang di depannya itu berawalan huruf konsonan. Konsonan itu selain a, i, u, e, o, a b, a c, ya, a d, f, etc. For example, the car, the baby, the girl, etc. Yeah. You get my point, class? Yes. Thank you. Next. Now we talk about indefinite articles. A or an is used for things that are not specific or have not been explained before, including person, thing, or idea. Jadi
Indefinite articles di sini kita sedang membahas tentang kata yang tidak spesifik seperti a dan an. Digunakan pada hal-hal atau untuk hal-hal yang tidak spesifik atau tidak ada penjelasan sebelumnya atau keterangan sebelumnya. Meliputi person, orang, a thing, benda, and or idea atau pemikiran. A or an is only used before a singular countable noun. Jadi a or an di sini hanya digunakan sebelum kata singular atau singular countable noun. Jadi kata benda tunggal, ya. Next, I will give you an example about it. For example, she goes to an English course once a week. Dia pergi ke kursus bahasa Inggris sekali seminggu. Nah, di sini week di sini minggu itu dapat dihitung. Contohnya kayak 1 week, 2 week, etc. And then next, the second example, he is a teacher. Ya, di sini hanya tunggal, ya, kata benda tunggal. He is a teacher. Dia seorang guru. And the next example, my mother gave me an orange. Nah, di sini tidak menggunakan articles a karena perhatikan pada contoh yang ketiga, ya, di situ tidak memakai articles a because kata depannya diawali dengan huruf vowel sound, ya, seperti itu. Jadi kita harus menggunakan an. Ingat. Next. Additional explanation. A is used for nouns that start with a consonant sound. For example, car, a chair, a fresh orange, etc. And is used for nouns that start with a vowel sound. For example, an orange, an hour, an honest girl. Perhatikan pada an honest girl. Di sini hurufnya pakai h, but kalau kita lafalkan itu dibaca dengan honest girl. Jadi kita menggunakan n. Next. An analysis. Okay, this is your homework. I hope you get the best score. Yeah. Yes. Yeah. Before we close our meeting today, I will give you additional explanation about articles. Ada satu lagi selain artikel, maksudnya articles, dia masuk ke dalam articles, tapi orang-orang sering mengenalnya dengan zero articles. Jadi zero article di sini adalah kalimat tersebut tidak ada kata a, and, or the. Ya, tidak perlu menggunakan itu. Contohnya seperti subject, mata pelajaran, atau country, languages, bahasa, atau sport, etc. Seperti itu. Okay. Thank you very much for your nice attention. Don't forget your assessment. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.